Bagaimana caranya bersyukur? Ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya syukur dengan hati? Yakini, pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja, tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memahami semua yang datang itu dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa. Karena kita paham semua yang Allah datangkan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Betul apa enggak? Keluarga kita, rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, apalagi kira-kira. Semualah yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah. Maka tugas kita adalah yakini di hati ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa di hati ini tidak ada sandaran terbaik kecuali Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita balikin ke Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Kita hanya wasilahnya saja. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca kalimat thayyibah, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang menyulitkan pun tetap keluar kalimatnya alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian Ahilman? Karena kita percaya di balik sesuatu yang boleh jadi tidak baik, akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah berikan kepada kita. Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Pandemi COVID-19 boleh jadi tidak baik bagi kita. Betul apa enggak? Tapi bagi hamba yang bersyukur selalu melihat ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik ini. Maka jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. 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 Kita kebanyakan luhlah atau banyak baca alhamdulillah, Pak? Halo? Kita ini rasa-rasanya lebih banyak luhlahnya gitu ya. Lah. Sekarang ganti kalimatnya dengan apa? Dengan apa kalimatnya? Alhamdulillah. Ibu di rumah lihat suami, katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Walaupun suami ibu sekarang pekerjaannya diberhentikan, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Tapi dibisikin di telinganya, alhamdulillah, mikir Pak gitu. Alhamdulillah, usaha kita, bisnis kita boleh jadi mungkin omsetnya menurun, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Pak, Bapak punya istri di rumah, gimana pun keadaannya, secerewet apapun, secerewet apapun kelakuannya begitu, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Insya Allah Pak, insya Allah Bu, orang yang senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah dalam hari-harinya, Allah akan bahagiakan hidupnya. Allah bahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Sampai yang terakhir, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Jadi bersyukur dengan amal itu
kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan usia, gunakan untuk apa? Taat kepada Allah. Ayo taat kepada Allah. Mau sampai kapan kita maksiat? Mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Mau sampai kapan kita membangkang terus kepada Allah? Mau sampai kapan kita terus berbuat maksiat? Berhenti. Syukur dengan cara apa? Amal perbuatan terbaik. Salatnya diperbaiki, baca Qur'annya diperbaiki. Besok ya, hari ini kita hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Besok hari Arafah. Ayo, kalau bisa masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan, saum. Nanti tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, kalau ada rezekinya, apa? Kurban. Kurban itu tanda syukur kita dengan amal kita. Barang siapa, kata Nabi, yang memiliki kelapangan dalam urusan rezekinya, tapi dia tidak berkurban, maka jangan pernah dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Berarti apa? Ada perintah yang sangat luar biasa kepada kita untuk berkurban sebagai tanda apa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita sholat subuh, tadi dini hari kita sholat tahajud, barusan kita baca Al-Quran, kemudian hari ini taklim. Ini adalah bagian apa? Syukur dengan amal kita. Kalau sudah begini, Allahu Akbar, bahagia hidup kita. Bahagia hidup kita. Ahilman, sampai kapan kita bersyukur? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kelak saat kita kembali kepada Allah, kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa seseorang itu disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Kenapa disebut jiwa-jiwa yang tenang? Yes, ya, dia tenang karena selama hidupnya dia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan syukurnya. Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Demi Allah, Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang hanya diri kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini kurang dikasih nikmat, kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Betul atau tidak? Jadi kurang. Allah mah gak ada kurangnya. Yang kurang hanyalah kita saja. Maka di awal pertemuan ini saya mengajak Bapak Ibu, ayah bunda jamaah, ayo banyakin syukur kita kepada Allah. Banyakin syukur kita kepada Allah.